Bagi saya kebutuhan masker itu sangat penting ya, terutama di masa pandemi seperti ini. Bukan hanya menjaga kita dari virusnya sih kalau menurut saya gitu ya, tapi bisa menjaga juga dari debu-debu dan lain-lain. Terutama saya yang biasa bekerja di outdoor, jadi saya sangat membutuhkan masker. Dan bagi saya sangat penting banget lah pokoknya masker itu. Kalau sekarang kan masker itu kan salah satu kebutuhan wajib ya. Bahkan sampai kerasa kalau misalnya keluar mau keluar pasti kalau pakai helm, kalau nggak pakai masker kayak oh iya lupa gitu. Jadi sepenting itu bagi saya sekarang. Penting ya. Iya. Masker. Saya menggunakan masker jika saya keluar dari rumah. Jika di rumah saya tidak menggunakan masker karena bertemu dengan keluarga. Tapi jika saya keluar rumah, mau ke warung atau ke tempat yang dekat pun sekalipun, apabila keluar rumah, saya sudah pasti menggunakan masker. Kalau pakai masker pasti umumnya kalau keluar rumah, terutama kalau ke daerah yang amin seperti ini kan jarang jaga gitu. Biasanya di area luar rumah. Gimana tempatnya? Kalau saya biasanya kalau pindah ke tempat yang lain, dari tempat yang lain sudah pasti melepas masker dan ganti dengan yang baru gitu. Misalkan saya dari luar, saya ke dalam ruangan lagi, saya ganti masker. Kayak gitu sih kalau saya, jadi 2-3 lah kayaknya. Gunakan masker sehari sekali. Jadi sekali. kalau besoknya udah ganti lagi. Oke. Sehari bisa 3 sampai 4. Kalau saya buangnya, saya dikumpulkan sih. Jadi saya kumpulkan dulu, disimpan, jadi nggak saya buang sembarangan. Saya kumpulkan semua, lalu saya cari tempat sampah yang emang itu buat pembuangan masker, terutama di daerah saya, di puskesmas dekat rumah saya itu ada untuk limbah maskernya gitu. Kalau saya biasanya saya sobek terus saya buang ke tempat yang organik. Biasanya mah disobek dulu, terus dikumpulin di tempat sampah, baru dibuang ke tempat sampah. Oh, sangat bahaya ya, kalau saya takut lah, karena kan masker sudah digunakan oleh orang-orang, jadi kan kotor gitu. Apabila dibuang di mana aja, itu takutnya si kuman-kuman atau virusnya itu malah jadi menyebar gitu sih. Kalau limbah masker sebelumnya sih masih belum tahu, soalnya karena belum ada edukasi dari pemerintah juga kan memang ini pakainya sehari-hari, apalagi juga kalau bersihin atau apa kan dipakai. Mungkin bahayanya masih belum tahu. Kalau itu belum tahu banyak. Saya Tati Haryati, saya diamanati di sini jadi koordinator pengolahan sampah di UPT DLH Kota Bandung. Nah, bukan sekarang tuh lagi masa pandemi ya. Berarti penggunaan masker itu semakin kesini semakin banyak. Iya. Nah, apakah di PTS ini banyak nggak sih Bu, sampah masker? Nah, sekarang itu kita nggak diususin ya. Memang dihimbau ke masyarakat kalau buang masker dipisah. Tapi kenyataannya enggak. Jadi bersatu dengan sampah yang lainnya gitu. Kalau dibilang banyak secara ini sih enggak karena bersatu dengan yang lain jadi nggak kelihatan. Gitu. Nah, itu ada proses pemilahannya nggak Bu? Kalau misalnya untuk kan datang ke situ terus disatuin sama sampah yang lain, itu ada proses pemilahan? Kalau untuk sampah, jadi gini, kita milah sampah di sumber. Saya program Kampisma. Kita milah sampah di sumber, tapi organik anorganik kayak gitu, sama yang bernilai. Nah, yang organik dipisah juga, itu diproses ada proses kan di sana ya, dicacah proses. Nah, untuk sampah yang masker mungkin berasal dengan residu. Nah, itu nggak ada pemisahan lagi, langsung dibuang ke TPA. Itu kalau misalkan untuk sampah masker ini nggak Bu, apa ada pengolahan tertentu gitu? Saat ini nggak ada, karena nggak ada khusus di ini. Memang kita pernah menyediakan drop box gitu ya, di 16 lokasi, tapi nggak ada yang buang khusus sampah masker. Mungkin belum ya, karena belum ada sosialisasi mungkin ya, harus dipisah gitu dari mana. Sampai saat ini drop boxnya masih tetap kosong, nggak ada isinya, nggak ada khusus masker, nggak ada. Jadi emang apa ya? Emang Mungkin belum penyuluhan dari iya, pemerintahnya belum ada gitu. Nah, terus baru himbauan aja dipisah, tapi kenyataannya masyarakat nggak dulu, jadi kayak sampah biasa aja sekarang mah gitu. Terus kalau misalkan untuk sampah masker itu jadi masalah nggak sih Bu?
Ya kalau misalnya itu bagian dari sampah medis, memang bermasalah kan, persis kan, khawatir kan gitu. Tapi sampai sekarang mah daya kita nggak tahu yang sakit nggak sakit juga pakai masker. Udah kita juga praktek diri ya. Terus kalau misalnya ada tindakan nggak Bu kalau misalkan untuk sampah masker sendiri gitu dari PTS Babakan Sari? Belum saat ini, belum ini karena nggak dipisah itu gitu. Disatukan dengan sampah yang lain, jadi kita belum ini. Jadi intinya memang harus ada penyuluhan dari pemerintah Iya. untuk cara membuang sampah Iya, masker yang seperti benar. apa. Nah dulu memang pernah ada himbauan gitu ya, cuman ya itu kenyataannya belum ini. Dulu pernah juga ada yang kesini nanya, Bu kalau masker bisa dibuang ke sini, ada droboknya, tapi nggak ada lagi kesini, nggak datang orangnya gitu. Jadi selama ini masih satuin aja. Memang kalau secara ini mah katanya udah bisa ya didaur ulang lagi, kalau nggak dibakar seperti itu kan. Cuman karena kita belum inisiatif ngumpulin gitu ya, masyarakatnya kan nggak sama kita dipilahnya, dari masyarakat kan dipilahnya. Kalau misalkan untuk mendaur ulang itu ada nggak sih masker yang didaur ulang? Ya. Kalau informasi mah ada, dulu tuh dari di LIPI kalau nggak salah. Udah Bu, segitu aja mungkin pertanyaannya. Ibu makasih udah ngeluangin waktunya. Iya nggak sama-sama. Nah, udah sama maskernya belum ini. Iya. Dropboxnya udah ada, disediain ada 16 lokasi, cuman belum yang nggak ada isinya, dicek dulu Ya gitu. balik kembali ke masyarakat ya Bu ya. Gitu. Oh. Kalau diimbau udah dulu. Memang harus sosialisasi khusus sih ya. Kalau dulu waktu zaman pandemi awal-awal sih ya kan ini apa harus khusus gitu. Kita juga takut, kita juga benar-benar menginikan ke si tempat lokasi ininya ya, si dropboxnya gitu. Tapi sekarang mah pernah terkumpul juga dulu awal-awal pandemi, tapi tetapnya dihicikin ini dari kemana ininya gitu tuh. Belum ada fasilitasnya mungkin ya. Gitu, iya. Kan itu kalau misalnya benar-benar ini mah bahaya, harus khusus ya, mobilnya juga harus khusus, ngangkutnya harus khusus, ininya juga harus khusus kan, nanti dibuang kemana, apa mesti dibakar, pokoknya semacamnya kayak gitu. Ya memang dari masyarakat juga ke COVID udah biasa aja gitu Iya, ya. sekarang Jadi udah awal-awal mah iya benar. Apalagi jadi yang sebenarnya ini. untuk masker itu sekarang tuh enggak jadi prioritas untuk medis gitu. Iya, iya. Jadi kebiasaan mungkin. Jadi ya memang udah prokesnya begitu kan ya. Yang sakit nggak sakit tetap pakai masker. Ibu, makasih Ibu. Di sini saya sebagai sanitarian atau dikenal sebagai kesehatan lingkungan dan nama saya Indah. Tapi mengapa lebih memilih pekerjaan itu? Saya memilih pekerjaan ini karena sesuai dengan passion saya. Biasanya pasti tentang penggunaan masker itu. Bagaimana sih? Menurut Teteh penggunaan masker itu gimana sih? Penggunaan masker itu cukup bagus ya untuk di saat ini untuk mencegah terjadinya penularan penyakit, entah itu corona maupun penyakit lainnya. Terus gimana? Memakai masker itu penting. Kalau menurut saya sih penting di era sekarang ya, apalagi era corona, karena untuk yang tadi saya bilang untuk mencegah penyakit, dan apalagi tanpa kita sadari kan kita selalu di jalan ya, pasti dikena paparan debu atau polusi, dan itu juga bisa mencegah itu untuk masuknya ke hidung maupun ke mulut. Dan kita nih sebagai masyarakat itu sebaiknya kita berapa kali sih untuk mengganti masker? Untuk mengganti masker, baiknya belum 4 jam tapi udah keringetan nih di daerah masker, sebaiknya secepatnya diganti. Menurut Teteh, ada gak ketentuan untuk pengelolaan sampah masker sekali pakai? Kalau pengolahan sampah masker ada, yaitu maskernya itu dikumpulin dulu jadi satu dalam kresek, kemudian didesinfektankan, baru ntar dibuang.
Jadi sebelum dibuang tuh udah dalam kondisi steril. Membuang sampah masker. Ya seperti yang tadi saya bilang, itu sebelum dibuang untuk dibuang tuh dikumpulin dulu maskernya. Nah kalau dikumpulin itu harus didesinfektan supaya kuman-kuman itu pada mati gitu kan. Nah baru habis itu setelah itu dibuang atau bisa didaur ulang. Menurut Teteh nih, ini kan di era COVID nih, Ya. masker tuh menjadi masalah atau tidak sih? Dalam banyak kan sekarang orang-orang yang membuang masker juga sembarangan. Ya. Kalau untuk era ini sebenarnya masker emang cukup jadi masalah ya, apalagi tidak ada untuk didaur ulang seperti itu, jadinya sampah masker jadi menumpuk gitu kan. Jadi itu yang emang jadi permasalahan di kita sih. Teteh pribadi nih pernah melihat seseorang membuang masker sembarangan. Bagaimana tuh menurut pendapat Teteh? Membuang masker sembarangan ya? Sejauh ini sih belum ya. Tapi kalau misalnya di depan mata saya ada yang membuang masker sembarangan, mungkin saya akan menegurnya gitu untuk membuang masker pada tempatnya. Sama Teteh pernah nggak ngelihat orang-orang gitu yang ngebuang sampah masker di sekitar misal mau restoran dan lain-lain gitu? Mengenai sampah masker itu, apakah masker medis bisa didaur ulang? Kalau untuk yang masker dibuang di mana, di mall, di restoran itu jarang lihat sih. Tapi kalau misalnya dibuang ya pada tempatnya ya, pastinya pada tempat sampah, nggak mungkin di meja makan kayak gitu. Terus untuk didaur ulang bisa sih. Nah kalau misalnya untuk daur ulang paling caranya yaitu kalau habis dipakai maskernya itu direndam pakai desinfektan atau air klorin kayak gitu, kemudian dibuang besi yang sininya sama talinya dilepas, terus digunting, nah habis itu bisa didaur ulang. Apa cara yang baik untuk membuang sampah medis? Membuang sampah Medis. sampah medis ya, caranya yaitu kalau kita sampah medis itu dikumpulin pastinya ke bagian TPS limbah, nanti habis itu dibuang ke pihak ketiga, karena nanti itu pihak ketiga yang akan pakai insinerator. Sampah masker bagaimana sih tindakan Teteh buat mengenai sampah masker ini? Tindakan saya tentang Masker ini tindakan maksud dalam arti gimana? Pengelolaannya kah? untuk mengatasinya gitu. Kalau untuk masker untuk mengatasinya ya paling itu sih dikumpulin maskernya, terus habis itu dikasih desinfektan, kemudian habis itu didaur ulang. Sama itu deh, ada nggak solusi buat agar masker ini itu lebih solusi buat pencegahan masker ini agar sampahnya itu nggak di mana-mana? Solusinya itu balik lagi ke kesadaran masing-masing sih. Kalau saya udah melakukan penyuluhan tapi tetap seperti itu ya saya juga.